Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobat yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Lukman Ahyar, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia dari BEM Kaba Mafar UMI, Angkatan 2019. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai program kreativitas mahasiswa atau sering kita kenal dengan PKM. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya di YouTube BEM Kaba Mafar UMI agar kalian semua di rumah tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi atau podcast-podcast selanjutnya. Nah, pada pagi hari ini saya tidak sendiri guys, karena saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber hebat saya yang tentunya dia berkompeten di dalam PKM. Langsung saja ya, pasti kalian penasaran. Ini dia Kak Rian Iriansyah dan teman saya Ulfa Ayuningsi. Mungkin dari kalian dulu ya. Silakan Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Rian Iriansyah, angkatan 2018. Di sini saya sebagai ketua tim dari PKM 2021 yang mewakili Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia. Oke, itu dia Kak Rian. Selanjutnya kita beralih ke teman saya Ulfa Ayuningsi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ulfa Ayuningsi, saya dari angkatan 2019 dan alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu delegasi dari Fakultas Farmasi UMI untuk bisa mengikuti kegiatan program kreativitas mahasiswa pada tahun 2021 kemarin. Nah, itu dia perkenalan singkat dari Kak Rian dan Ulfa. Kalau saya bisa mengulas sedikit mengenai narasumber saya ini, kalau Kak Rian itu sendiri pernah saya dapat menjadi asisten saya di laboratorium farmakologi ya, dan Ulfa ini saya sama dengan dia di semester 1 ya Ulfa ya? Iya betul Kak. Nah, memang mereka ini sudah terlihat loh guys, dia sudah menonjol. Nah, selanjutnya nih Kak, kan kita udah bahas nih, udah perkenalkan Kakak dan Ulfa. Nah, saya di sini mewakili teman-teman yang ada di rumah nih Kak. Misalnya nih kan saya mau masuk di PKM. Saya harus tahu dulu dong apa sih itu PKM. Nah, mungkin Kak Rian dan Ulfa bisa menjelaskan ke sobat ngobat yang ada di rumah apa sih itu PKM. Silahkan Kak, mungkin Kak Rian dulu ya. Baik, jadi PKM ini merupakan singkatan dari program kreativitas mahasiswa ya. Jadi PKM ini merupakan salah satu wadah atau tempat yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan bagi para mahasiswa untuk menuangkan gagasan ataupun ide-ide yang mungkin mereka punya atau mereka dapatkan selama mengikuti pelajaran di bangku kuliah. Jadi wadah ini merupakan salah satu tempat untuk mengimplementasikan segala macam atau bentuk teori-teori yang sudah mereka dapatkan, ataupun mungkin mereka punya suatu atau pernah melihat suatu masalah di lingkungan masyarakat, dan kemudian dengan adanya teori yang mereka dapatkan di bangku kuliah itu, mereka bisa mengatasi semua masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi kalau melihat gambaran umum dari PKM, jadi kurang lebih wadah yang disediakan untuk dari pemerintah untuk menuangkan ide-ide dari mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Nah, itu tadi apa itu PKM dari Kak Rian. Sekarang saya beralih dulu ya Kak ya ke teman saya Ulfa. Silakan Ulfa, menurut Ulfa apa sih itu PKM? Ya, kalau berbicara tentang PKM itu sendiri hampir sama ya dengan disampaikan oleh Kak Rian. Nah, terkait dengan wadah yang disediakan oleh pemerintah khususnya itu dari Kemendikbud langsung untuk bisa mewadahi para mahasiswa untuk menyalurkan inovasinya gitu, untuk bisa langsung menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, kalau berbicara tentang PKM itu sendiri kan tadi program kreativitas mahasiswa, jadi otomatis berbicara tentang kreatif, jadi ini bisa menjadi fasilitas bagi mahasiswa yang kreatif untuk bisa menuangkan gagasan-gagasannya, baik itu gagasannya dapat hanya berupa gagasan atau ide, maupun gagasan yang bisa langsung setelah disusun itu atau setelah dikonsep, langsung diterapkan ke dalam masyarakat. Karena kalau berbicara tentang PKM itu, skimnya itu banyak ya, jenisnya itu banyak, ada PKM dari PKM riset. Nah, untuk PKM riset itu sendiri terbagi jadi dua lagi loh ya. Ada PKM riset eksakta nih, kemudian PKM riset humaniora. Nah, untuk meneliti tentang yang ada di sosial gitu. Nah, selanjutnya ada juga PKM Diskim atau jenisnya itu PKM pengabdian masyarakat. Nah, untuk tahun lalu itu PKM PM ya, PKM PM. Jadi kalau kita punya minat, misalnya kita punya minat untuk bisa terjun langsung ke masyarakat, jadi pasnya itu atau cocoknya itu kita pilih ke skim PKM PM.
Terus ada juga PKM yang bergerak di kayak PKM 2 bidang. PKM 2 bidang itu ada PKM artikel ilmiah, PKM gagasan tertulis. Jadi ini hanya berupa gagasan, nggak seperti yang PKM tadi, yang PKM 5 bidang itu dapat kita implementasikan secara langsung gitu. Ada juga PKM kewirausahaan. Di dalamnya kalau kita punya ide inovasi bisnis, nah bisa langsung diikutkan dalam kegiatan PKMK itu. Jadi ini bisa menjadi wadah begitu. Jadi kita tidak dibatasi gitu. Jadi ini namanya wadah untuk berinovasi. Nah, untuk inovasi itu sendiri kan tidak terbatas. Nah, jadi ini bisa menjadi wadah gitu untuk mahasiswa. Jadi keren sekali loh ya. Oh iya, terima kasih Karian, terima kasih Ulfa untuk penjelasannya mengenai apa itu PKM. Nah, di sini saya tangkap ya bahwa PKM itu adalah suatu wadah oleh kementerian atau pemerintah untuk kita sebagai mahasiswa. Nah, selanjutnya kan tadi udah nih bahas mengenai apa itu PKM. Selanjutnya saya mau tanya nih, saya sebagai mewakili kembali teman-teman yang ada di rumah, sahabat ngobat, saya mau tanya, kan kita sebagai mahasiswa farmasi itu kan jadwalnya padat nih, padat. Ada lab, sebelum masuk lab kerja TP, JP, laporan, betul. respon, ya kan? Nah, apa sih motivasi Kak motivasi Ulfa, atau alasan gitu yang mendorong kalian itu fix, saya mau masuk PKM. Karena saya sendiri kan belum masuk nih. Atau ya belum masuk lah, intinya belum masuk. Karena saya terhalang kayak, waktunya padat, gimana bisa mau bagi waktu. Jadi hal mendasar apa sih atau dorongan apa sih yang mendorong ke Aryan dan Ulfa sampai bisa bulat nih, saya masuk PKM. Mungkin dari Ulfa dulu ya Kak ya? Boleh. Ya. Silakan. Ya, kalau bicara tentang motivasi nih, nah kalau untuk motivasi sendiri, pertama saya mungkin mendapatkan gambaran ya bahwa PKM itu adalah suatu kegiatan yang bisa dibilang kegiatan yang wah gitu untuk bisa diikutkan dari mahasiswa, kegiatan bergengsi lah yang langsung dari Kementerian Pendidikan gitu, Kemendikbud. Nah jadi saya mungkin mau coba ini kegiatan bergengsi kayaknya bisa menjadi satu tantangan nih bagi saya untuk bisa terjun langsung ke dalamnya. Jadi mungkin waktu awal 2019 masih maba ya kemarin, Iya. saya juga sempat diajak masuk gitu dalam tim PKM, tapi bukan sebagai ketua tim, tapi sebagai anggota tim. Di situ saya masih buta, bilang apa sih itu PKM, kenapa sih saya harus ikut. Iya sih. Terus bilang aku nggak punya motivasi karena nggak tahu sama sekali, masih buta. Bilang kenapa saya harus masuk ke dalamnya tapi saya tidak tahu apa-apa gitu. Nah jadi saya hanya ngikut-ngikut hari itu kan, apalagi kan saya sebagai anggota tim dan hari itu juga kayak nggak padat banget, nggak ada diskusinya, nggak ada brainstorming dan sebagainya. Jadi saya kayak ngikut, saya bilang oke, saya ngikut. Dan pada akhirnya tim saya ini nggak jadi ikut gitu, nggak tahu ada kendala beberapa macam, jadi nggak store proposal dan sebagainya. Tapi pada akhirnya tahun berikutnya itu saya mendapatkan pencerahan bahwa PKM itu keren banget loh kalau diikutkan gitu, minimal 1 kali lah selama kita menjadi mahasiswa gitu. Nah jadi saya coba ikut, saya coba daftar, saya coba cari tahu, bilang oh ternyata PKM ini juga keren ya. Jadi disitulah saya cari, bilang di situ juga saya tahu bahwa di PKM itu terdapat banyak skim atau jenis yang kayaknya saya cocok di riset di. Jadi saya di situ mulai tanamkan motivasi saya bahwa saya ini sebagai mahasiswa harus maksudnya nggak boleh apatis nih. Maksudnya juga harus mencoba terjun di non akademik. Jadi saya coba masuk ke dalam PKM. Nah dan pada akhirnya saya coba masuk dan waktu itu sekitar bulan 1 sampai bulan 2 awal Februari pertengahan Januari sampai awal Februari itu kita sementara nyusun proposal. Nah di situ kan kalau awal Februari itu kan sudah masuk kuliah ya. Nah di situ saya sudah nyusun proposal selama kurang lebih 1 bulan ya kayaknya. Nah di situ saya sambil kuliah, sambil malamnya itu rapat lagi sama teman anggota tim. Nah jadi di situ sebenarnya kayak agak apa ya, nggak lowong juga sih, tapi berusaha untuk memanage waktu gitu. Iya. Nah jadi bilang semua yang kita usahakan itu pada akhirnya akan kembali ke diri saya sendiri, itu yang saya tanamkan pertama kepada saya gitu. Nah jadi saya berusaha, nantinya saya akan lihat, bilang hasilnya itu ngikut saja lah. Nah jadi semua yang saya tahu tentang PKM dari saya baca buku panduan, kemarin kan juga sempat ikut seminar, jadi sempat mendapatkan pencerahan bilang kita harus taat aturan terkait dengan penulisan proposal. Nah sambil kuliah, sambil nyusun proposal, nah dan pada akhirnya susun proposalnya selama 1 minggu. Di situ juga memang kami niat sekali ya kalau dalam satu tim. Nah jadi di situ kami susun proposal dan pada akhirnya setelah itu submit dan nunggu hasilnya. Hasilnya itu keluar sekitar bulan 4 kemarin saat bulan puasa gitu. Nah dan akhirnya di situ dapat bilang wah akhirnya enggak juga ya, maksudnya
tergantung dari keinginan kita aja, karena motivasi saya kuat memang untuk mengikuti PKM gitu, karena kegiatan ini kayak bergengsi dan bisa menjadi salah satu pengalaman yang baru gitu untuk saya gitu. Nah, itu tadi motivasi dari teman saya Ulfa. Untuk sobat ngobat yang ada di rumah mungkin tertarik juga ya. Karena tadi katanya Ulfa mendapatkan pencerahan bahwa ini adalah ajang yang bergengsi ya, PKM ya Ulfa ya. Nah, betul. kalau itu tadi motivasi dari teman saya Ulfa, selanjutnya kita mau dengar nih motivasi dari Kak Aryan. Silahkan mungkin Kak Aryan memberikan motivasi, mungkin teman-teman yang ada di rumah sobat ngobat bisa tercerahkan untuk masuk juga di PKM. Silahkan Kak. Baik, jadi sebenarnya kalau motivasi atau dorongan dari saya sendiri sebenarnya untuk kegiatan penelitian seperti ini itu sebenarnya saya sudah dapatkan di bangku sekolah kemarin. Jadi sebelum saya masuk kuliah sebenarnya saya sudah tahu bahwa ternyata di dunia perkuliahan ini ada juga semacam wadah kegiatan yang juga mirip sama kegiatan penelitian waktu saya di bangku sekolah kemarin yang namanya PKM. Jadi motivasi saya sebenarnya ini hanya untuk ini ya, ingin meneruskan minat saya dari bangku sekolah kemarin di bangku universitas supaya bisa mendapatkan istilahnya supaya bisa masuk ke kancah nasional gitu, bisa mengikuti kegiatan bersama teman-teman di kampus luar kan, dan itu salah satu motivasi saya karena ingin meneruskan gitu keinginan saya dari SMA. Nah, kemudian kalau motivasi yang kedua sebenarnya ini saya nggak tahu ya kalau di kampus kita ini benar-benar diterapin atau enggak. Jadi saya sempat dengar-dengar dari teman-teman di luar gitu. Nah, kalau kita ngikut PKM, kegiatan PKM terus ide atau inovasi kita itu diterima atau didanai sama pemerintah, nah kita itu bisa dapat bebas skripsi gitu. Nah itu juga salah satu jadi motivasi buat saya. Nah selagi ada waktu gitu kan, kenapa nggak dimanfaatin baik-baik untuk bebas skripsi. Nah apalagi di kegiatan ini kan kita disupport oleh pemerintah, jadi kenapa nggak gitu. Nah itu motivasi saya. Nah kemudian kemarin itu kan sempat ini pas pandemi kan kita praktikumnya juga online. Nah, online. Jadi kita itu nggak tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat praktikum dengan baik. Jadi itu juga salah satu motivasi saya untuk mengikuti kegiatan PKM ini supaya saya bisa lebih mengembangkan skill saya gitu di skala laboratorium untuk melakukan penggunaan alat ataupun untuk melakukan penelitian. Jadi itu sih kalau motivasi saya. Jadi intinya lebih ke ini untuk meneruskan keinginan saya sebenarnya dari bangku sekolah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu tadi motivasi dari Kak Aryan di mana dia memang udah dapat guys dari SMA ya Kak ya? Iya, dari SMA. Dari SMA dan lanjutkan ke kuliah gitu ya Kak ya? Iya. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih Kak. PKM itu bertim kan Kak? Iya, betul. Satu tim itu ada berapa orang biasanya Kak? Kalau setim ini 3-5 orang sih. 3 sampai 5 orang. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Kak mengenai tim ya, Kak. Kan kita tahu nih, satu tim itu kan biasa 3 sampai 5 orang ya. Nah, satu kepala itu bisa beda pemikiran, bisa beda kepribadian, beda watak, beda ide, bedalah semuanya Kak. Karena orang bilang beda orang beda selera. Iya, betul. Nah, jadi pertanyaannya itu Kak, bagaimana sih? Karena Kakak kan sebagai ketua nih. Iya. Ulfa juga ketua Kak ya? Iya, betul. Ya, bagaimana cara Kak Aryan dan Ulfa untuk menyatukan ide dari anggota-anggota timnya biar bisa fix kayak gitu. Kayak gimana sih tantangannya? Gimana cara Kak Aryan cara Ulfa mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam tim tersebut? Mungkin dari Kak Aryan dulu. Baik. Jadi kalau dari tim saya kemarin itu kita ini masing-masing dari kapasitas ilmu kita disuruh nyari ide dari yang kita lihat di masyarakat, kira-kira permasalahan apa gitu yang paling menonjol. Nah, misalkan kita dari farmasi, kan backgroundnya kesehatan. Jadi kita lebih mencari kira-kira masalah apa yang masih hangat-hangat dibincangkan di dunia kesehatan gitu. Nah, itu salah satu cara. Jadi kita mengumpulkan dulu ide dari masing-masing kita, terus kita diskusikan kira-kira masing-masing dari ide kita itu kuat enggak untuk dijadikan landasan untuk diangkat jadi judul penelitian atau diangkat ke dalam ide PKM gitu. Jadi masing-masing mencari, terus kita diskusikan. Nah, nanti kalau memang kita sudah dapat ide yang paling kuat, terus itu yang kita angkat di kegiatan PKM ini itu. Nah, kalau itu tadi cara Kak Aryan untuk menyatukan ide dari anggota-anggotanya ya Kak ya? Iya. Nah, selanjutnya kita mau dengar nih dari salah satu ketua tim lagi, gimana sih cara Ulfa untuk mengatasi perbedaan di timnya? Silakan Ulfa. Ya, baik, terima kasih.
Nah, kalau berbicara tentang ide nih, nah tentunya kan tadi dia ya bilang bahwa banyak kepala itu berarti banyak pemikiran gitu Iya, ya. iya. Nah, otomatis di sini kan kalau menemukan apa ya, perjalanan saya menemukan ide itu bisa dibilang panjang banget karena banyak sekali sebenarnya daftar-daftar judul yang menjadi list bagi tim kami gitu. Karena awalnya setelah kami membentuk ide, apalagi kan dalam satu tim saya itu kan bukan hanya dari farmasi saya tapi Oh, lintas jurusan gitu. Jadi otomatis di situ kan kita harus memang berusaha atau benar-benar melakukan brainstorming secara maksimal gitu. iya. Nah, apalagi kan saya di hari itu ditunjuk menjadi ketua tim, jadi kita harus mencari tahu bahwa saya harus mencari judul yang memang relate dengan dari saya dan juga dari fakultas mereka gitu. Jadi saya mencoba mencari judul. Jadi malam itu kami melakukan memang membuat jadwal ya untuk brainstorming bareng. Bang. Iya, iya. Wah, kira-kira permasalahan apa nih yang urgent sekarang gitu, apalagi yang yang di masyarakat atau di mahasiswa khususnya. Nah, di situ kami mungkin menemukan satu ide yaitu kayak jerawat gitu. Nah, jadi di situ juga kami kebetulan ini dari teman tim saya itu dari Fakultas Pertanian gitu. Jadi kayaknya lebih bagus kita menggunakan bahan-bahan alam. Kebetulan juga di Fakultas Farmasi itu ada lab bahan alam gitu. Iya. Jadi bisa langsung kayak kita juga melakukan penelitian mungkin nantinya di situ kayak gitu. Jadi intinya kita melakukan brainstorming bareng karena di sini adalah kekompakan tim dalam menuangkan ide-idenya karena di hari itu kalau untuk cara kami brainstorming itu kami satu orang satu ide gitu, satu orang satu ide ataupun kalau untuk judul sendiri itu belum kami tentukan tapi hanya ide dulu, ide kasarnya dulu gitu. Nah, oh ini kita mau buat ini. Tapi entah kenapa untuk judul tim saya nih yang dipilih tapi bilang oh ya kalau memang itu kalau kita brainstorming kembali kan sudah ada dipilih satu, maka kita ulas lagi bilang, ini urgent banget gak sih? Ini kalau misalnya diterapkan, kita coba lihat apakah ada sisi inovasinya kah atau bagaimana. Nah, kita menggunakan bahan alam yang biasanya menjadi gulma gitu. Nah, jadi kami memutuskan untuk jadi memfikskan ide tersebut gitu. Jadi akan digali satu pertama adalah melakukan brainstorming bareng, kemudian nantinya akan dipilih satu, kemudian kita ulas kembali lagi itu apakah ini memang ada sisi inovasinya atau enggak kayak gitu. Iya. Nah, kalau itu tadi cara Kak Rian dan Ulfa untuk memilih ide, mungkin ini ya, pertanyaan selanjutnya itu agak sinkron sih Kak. Karena kan dari udah pilih, kan tadi baru ada banyak orang nih. Nah, udah pilih ide, udah pilih tema kan. Nah, saya masih penasaran nih Kak mengenai PKM. Bagaimana sih? Kan Kakak udah sampai pendanaan ya? Iya, Ulfa sampai. juga? Iya. Iya betul, Nah, alhamdulillah. yang mau saya pertanyakan di sini itu dari tema yang Kakak pilih, dari ide yang Kakak pilih, bagaimana sih proses? Pasti prosesnya panjang ya Kak ya. Bagaimana sih proses panjang tersebut sampai Kak Rian dan Ulfa bisa terpilih atau sampai pada proses pendanaan? Karena pasti ada banyak orang yang mengajukan idenya atau banyak tim yang mengajukan judulnya. Nah, bagaimana nih prosesnya sampai ke tahap itu? Karena pasti teman-teman sobat ngobat yang ada di rumah juga penasaran bagaimana cara mereka sampai ke proses pendanaan. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Kalian mungkin dulu. Oke, ladies first ya Iya. Kak ya. Oh, Mungkin dari Ya, Ulfa Ulfa dulu. aja. Ya baik. Nah terkait dengan perjalanan saya ini dari awal PKM mungkin sampai lolos ke tahap pendanaan dan juga penelitian itu panjang banget kan. Apalagi kan ini PKM hampir dibilang Iya sih. kegiatan yang hampir 1 tahun gitu pelaksanaannya dari awal Padat ya? penyusunan. Iya, dari awal penyusunan proposal, kemudian menunggu pendanaan, pengumuman, kemudian pelaksanaannya juga lama, kemudian setelah itu nantinya akan ada evaluasi juga, kemudian pengumuman lagi, lalu acara puncaknya itu adalah BIMNAS gitu. Nah, jadi kalau untuk bagaimana perjalanan saya hingga lolos pendanaan, tentunya yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pertama saya perbaiki dari niat dulu, bilang, wah saya mau ikut mau banget nih ikut kegiatan ini karena keren banget, karena bergengsi gitu, bisa menjadi wadah saya untuk memang kalau misalnya bergengsi itu kan sekaligus menjadi juga tantangan bagi saya untuk bisa mencari, baik itu mencari tahu, kemudian bisa menjadi motivasi untuk saya bagaimana sih supaya bisa bersaing dengan universitas di luar sana gitu. Nah, jadi saya mungkin cari tahu sebaik mungkin, kemudian mencoba menyusun proposal karena kemarin ada pemberitahuan bahwa kita harus taat aturan. Itu paling utama adalah taat aturan dari proposal. Nah, jadi saya kan mungkin orang-orang bilang sedikit perfeksionis ya. Jadi kadang-kadang Iya. waktu proposal saja waktu sudah disusun itu berapa kali dikoreksi dari awal sampai akhir. Kalau misalnya paragrafnya itu sedikit nggak menjorok ke dalam, sedikit ini pasti direvisi lagi, jadi sedikit-sedikit revisi. Jadi pokoknya harus benar-benar taat aturan dengan atau sesuai dengan pedoman gitu. Jadi dari awal proposal itu memang
kami sudah niat, apalagi dalam penyusunan 1 minggu. Nah setelah itu kami tentunya ada ikhtiar lah, kan setelah usaha itu kan pasti kita berdoa juga. Dan alhamdulillah pada saat masuk bulan puasa juga itu kan di situ juga kami sampaikan bahwa di dalam grup itu bilang, oke, jangan lupa banyak-banyak berdoa karena ini kan bulan Ramadan. Nah jadi kalau bulan Ramadan itu kita perbanyak berdoa, semoga tim kita lolos. Dan alhamdulillah Lolos ya. iya, hari itu saya dicat oleh dosen pembimbing saya itu Kak Hasrat, terima kasih banyak Kak juga atas doanya dan juga bimbingannya selama, apalagi khususnya selama proposal kemarin juga. Nah, jadi saya dicat bahwa bilang, wah Ulfa coba lihat ini nama judul kamu ya kemarin, langsung. Baru saya lihat bahwa oh iya Kak, betul ini memang Ulfa saya karena ini judul kemarin yang kami ajukan gitu. Oh berarti kita lolos alhamdulillah. Dan informasi itu saya dapat pada subuh-subuh gitu. Jadi saya hari itu kayak nangis gitu. Masih bulan Ramadan itu ya. Iya. Jadi suasana sahur. Iya, suasana sahur. Iya, betul. Jadi bilang alhamdulillah, jadi kayak nangis gitu. Baru disampaikan ke dalam grup langsung bilang, guys, alhamdulillah kita lolos nih. Jadi OTW Makassar nih untuk penelitian itu. Dan alhamdulillah hari itu kami juga sempat diskusi sedikit bahwa Oh bentar Ulfa, OTW Makassar berarti pada saat penyusunan itu semua tim ada di tempatnya masing-masing? iya, dilakukan secara Oh, online. Jadi kami iya. koordinasinya juga memang langsung secara online, baik itu via Zoom mungkin atau via chat begitu. Nah jadi saya lanjutkan ya. Iya silakan. Jadi kemudian setelah pengumuman itu disampaikan dari dosen pembimbing kami bahwa setelah Ramadan kita akan baiknya kita ketemu, kemudian kita diskusi kembali apa-apa yang harus kita persiapkan untuk penelitian gitu. Kita ulas kembali proposal, kita siapkan sebaik mungkin untuk melakukan penelitian. Kemudian tahap penelitiannya itu kan lumayan lama ya, Iya 3 pasti. sampai 4 bulan kemarin. Jadi hari itu setelah kita mendiskusikan apa-apa yang harus dipersiapkan, nah kemudian kita urus surat, hari pertama kita urus surat dan sebagainya. Dan alhamdulillah semuanya dilancarkan hingga pada proses penelitian. Nah setelah penelitian itu kami juga kayak menyiapkan hasil yang seminimal mungkin. Nah walaupun banyak sekali kendala-kendala yang kami hadapi, tapi semua rintangan itu alhamdulillah bisa terlewati dengan baik. Nah kemudian sambil melakukan penelitian itu kami juga menyusun yang namanya proposal dan juga PowerPoint untuk nanti kami presentasikan di Monef iya, gitu. Karena itu nanti menjadi salah satu ketercapaian kami juga dalam mengikuti pelaksanaan PKM ini. Nah kemudian di tahap Monef itu adalah yang namanya penilaian. Nah kemudian setelah penilaian itu dan akhirnya pengumuman lagi. Jadi 2 kali pengumuman, setelah pengumuman pendanaan, kemudian kita melakukan penelitian. Nah setelah penelitian itu kita lakukan presentasi. Dan setelah presentasi itu ada lagi yang namanya pengumuman untuk ke tahap terakhir, yaitu tahap puncak, yaitu PIMNAS. Tapi alhamdulillah belum rezeki, tapi ini Oh, iya. menjadi suatu Pembelajaran ya. pembelajaran Iya, ya iya. gitu.